Apa yang sebenarnya terjadi di balik sanksi yang diberikan Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi, kepada Poltreking Indonesia? Mengapa Poltreking Indonesia memutuskan untuk keluar dari Persepi? Mas Duri Amrawi, Direktur Poltreking Indonesia, menyampaikan bahwa mereka keberatan dengan putusan Dewan Etik dan memutuskan untuk keluar dari Persepi karena pertaruhan integritas. Poltreking Indonesia ingin memulai keterangan pers ini dengan satu kalimat, Poltreking pada tahun 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada tahun 2024 Poltreking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas, kata Mas Duri dalam keterangannya, Selasa, 5 November 2024. Mas Duri lantas membahas track record Poltreking Indonesia pada Pilpres 2014 yang menjadi perhatian publik. Dia menyebut saat itu Poltreking Indonesia diajak masuk Persepi karena mempublikasikan hasil quick count Pilpres 2014 yang berbeda dengan lembaga survei lainnya. Telah 10 tahun Poltreking bergabung bersama Persepi. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi. Saat ini kami secara terbuka ingin menyampaikan beberapa hal yang kami rasa perlu diketahui oleh publik, ucapnya. Mas Duri pun menegaskan pihaknya keberatan atas keputusan Dewan Etik Persepi. Berikut poin-poin keberatan Poltreking Indonesia. Pertama, Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan Poltreking. Pada poin ini, Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik. Lebih jauh lagi hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Bagi kami ini penting juga untuk disampaikan ke publik, tetapi Dewan Etik Persepi tidak melakukan ini. Salah satu pembahasan yang muncul pada saat pertemuan Dewan Etik pertama, adalah cerita tentang LSI melakukan penggantian beberapa PSU, sekitar 60 PSU, 50% PSU survei LSI di Pilkada Jakarta. Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data. Kedua, perlu kami perjelas, bahwa sejak awal Poltreking menyerahkan 2.000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta. Lalu Dewan Etik meminta raw data dari dashboard, lalu kami kirimkan pada tanggal 3 November 2024. Tidak ada perbedaan antara dua data tersebut. Ketiga, Dewan Etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltreking, padahal jelas, kami sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail. Raw data sudah dikirimkan. Hanya Dewan Etik meminta raw data dari dashboard supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal. Itu sudah kami serahkan semua. B. Kami hanya diminta kalau ada tambahan keterangan dikirim dan kami sudah mengirimkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran raw data dari dashboard. C. Dari awal kami sudah menjelaskan bahwa survei Poltreking sepenuhnya menggunakan aplikasi, bukan lagi survei manual menggunakan kuesioner kertas. Jadi tidak bisa disamakan dengan LSI yang membandingkan kuesioner cetak dan raw datanya, yang kemudian jadi tolak ukur penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Etik. D. Poltreking benar mengirimkan data pada tanggal 3 November 2024, data tersebut tidak ada bedanya dengan data awal yang dikirim. Kami tidak memahami apa yang dimaksudkan banyaknya perbedaan antara data awal dan data terakhir. Poltreking tidak mendapatkan penjelasan apapun tentang hal ini. F. Kami memenuhi apa yang diminta oleh Dewan Etik mengenai raw data dari dashboard. Tidak ada perbedaan antara dua data tersebut. Keempat, Poltreking mengolah 2.000 data, tetapi data invalid tidak memiliki nilai dalam akumulasi hasil. Hal tersebut sudah dijelaskan di depan Dewan Etik pada 2 kali pertemuan dan dalam keterangan tertulis. Kelima, bagi kami keputusan Dewan Etik tidak adil, karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltreking dan LSI. Poltreking sudah melaksanakan semua standar operasional prosedur, SOP, survei guna menjaga kualitas data. Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada Dewan Etik, imbuh Mas Duri. Selain itu, Mas Duri juga membeberkan 4 alasan yang membuat Poltreking Indonesia keberatan atas putusan Dewan Etik Persepi. Berikut ini keempat alasannya. Pertama, Poltreking telah menghadiri pertemuan Dewan Etik yang diselenggarakan oleh Persepi di Aston Priority TB.
Simatupang pada Selasa, 29 Oktober 2024. Sebelum itu, pada hari Senin, 28 Oktober kami mengirimkan semua data yang dibutuhkan Dewan Etik Persepi sebagaimana surat yang kami terima 27 Oktober 2024. Pertemuan Dewan Etik yang berlangsung di Aston Priority TB. Simatupang hanya dihadiri satu Dewan Etik dan dua perwakilan pengurus harian. Dua Dewan Etik lainnya berhalangan hadir. Sebelum sidang dimulai sempat disampaikan bahwa sidang tersebut tidak akan memutuskan apapun. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi kepada Poltreking Indonesia? Mengapa Poltreking Indonesia memutuskan untuk keluar dari Persepi? Bagaimana kita dapat mempercayai hasil survei yang diberikan oleh lembaga survei? Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas data survei?